Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnah. Kita bersyukur kehadirat Allah kita menjadi makhluk paling mulia, memberikan kita nikmat menjadi hamba yang beriman dan mengizinkan kita untuk bangun dari tidur kita makan sahur, kita hadir ke masjid ini. Semua itu adalah karunia Allah. Semoga kita dimasukkan menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Amin. Salawat dan salam terus junjungan mahkota alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Menjadi hamba yang diridhoi Allah adalah suatu kenikmatan dan kemuliaan. Setiap kita sangat menginginkan agar Allah ridho sama kita. Ridho itu kalau diartikan bahasa Indonesianya senang, suka Tuhan sama kita. Anak kita saja senang sama kita, kita sudah bangga luar biasa. Istri sayang sama suami, suami sudah bahagia. Ketika istri disayangi dan dicintai suaminya juga betapa bahagianya dia. Bagaimana lagi kalau sayang dan cinta itu datangnya dari Allah. Apa kata Imam Ghazali? Ridho ar-ridho samaratan min athmari mahabbah. Ridho itu adalah salah satu buah dari sekian banyaknya buah dari mahabbah. Mahabbah itu adalah cinta. Kalau sudah ridho, kalau sudah cinta, datanglah ridho. Dulu waktu masih lajang kan Pak, ya kan Bu, pengalaman kita itu dulu ya. Apa kata orang tua kita? Nah itulah calonmu. Coba kau lihat hitam itu katanya. Apa kata ibu tuh? Karena sudah cinta, hitam itu lama yang buat cantik dan hitam manis dia katanya kan. Hitam itu yang kamu suka, tapi kan jelek. Ganteng itu kan relatif katanya. Ya banyak alasannya itu. Kenapa? Karena sudah cinta. Nah begitulah perumpamaan hamba ketika dicintai Allah. Sekalipun kita melakukan hal-hal yang tak baik, tetap pada waktunya Allah maafkan kita. Di mana letak cinta Allah itu? Di mana letak ridho Allah itu? Di ujung surah Al-Bayyinat Allah jelaskan, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhum itu maknanya Allah ridho kepada kita dikarenakan amal soleh yang kita perbuat. Jadi ridho Allah itu terletak di amal perbuatan yang kita kerjakan. Kalau badan kita secara fisik tak ada bedanya dengan orang kafir. Secara fisik kita punya kaki, mereka juga punya. Kita punya mata, mereka juga punya. Tak ada beda antara kita dengan mereka. Di mana letak beda kita? Amal solehnya. Orang yang ridho menjalankan perintah Allah, maka Allah pun akan meridhoinya. Ini kan subuh seperti ini. Ini bukan ibadah yang mudah. Sulit mengerjakan ibadah subuh. Makanya urutan kedua, sholat fardu yang paling besar nilainya setelah sholat Jumat adalah sholat subuh. Sholat subuh ini urutan kedua. Yang pertama, sholat Jumat itu yang paling mulia. Itulah sebabnya kalau sholat Jumat Bapak Ibu,
Kalau hatib sudah naik mimbar, kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tak ada lagi pahalanya. Gak dicatat dari sama malaikat rahmat itu. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya kita pun datang bersegera. Kalau hatib sudah naik mimbar, orang yang merokok di luar rokoknya itu nampak di mata halal, tapi perbuatannya haram. Haram itu. Itulah makna idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au. Itu kata amar, perintah. Fas'au ila dzikrillah, segera tunaikan ibadah sholat. Ternyata sholat Jumat itu diawali dari 2 khutbah. Maka menurut jumhurul ulama, yang terbaik kalau kita terlambat hatib sudah naik mimbar, tak usah lagi sholat tahiyat, tak usah lagi sholat khobariyah, lebih bagus dengarkan khutbah, karena khutbah bagian dari sholat Jumat. Zuhur itu kan 4 rakaat, ternyata Jumat berapa? 2 rakaat. Mana 2 rakaat yang hilang? Itulah 2 khutbah. Nah, rupanya lebih besar mengerjakan 2 rakaat zuhur daripada 2 rakaat qobliyah. Lebih besar pahala 2 rakaat zuhur. Nah, subuh ini pahalanya sangat tinggi. Siapa yang sholat Isya berjamaah, kemudian ia kerjakan sholat subuh berjamaah, maka dia dicatat sholat sepanjang malam. Kemana kira-kira Bapak Ibu? Sanggup kita sholat sepanjang malam? Jangankan sholat sepanjang malam, sholat tarawih saja sudah 11 maunya imamnya kencang lagi bacaan. Udah diskon lagi. Oh, entah apa lagi mau kita bawa ini. Maka ternyata Bapak Ibu, sayangnya Allah sama kita terletak pada kesungguhan kita dan ridhonya hati kita mengerjakan suruh Allah dan meninggalkan larangannya. Puasa ini kan gak pekerjaan mudah kan? Beratnya puasa ini dah. Orang makan abadikan. Saya ingat lari itu, di saya kepada orang ada yang mau saya beli. Adalah jual makanan bakso, ada juga misalnya kuliah. Apa kata ibu itu yang di sebelah? Mereka sedang makan dengan anaknya. Terus dia bilang begini sama anaknya, kamu makan apa? Kupikir yang ditanya saya, karena kebetulan saya melintas. Nawari, rupanya anaknya. Apa hukum wanita yang sedang halangan makan di tempat terbuka? Jawabnya haram. Haram itu. Tapi kan saya Ustaz sedang halangan. Betul, walaupun halangan tetap wajib berakhlak. Di situ masalahnya. Karena kata Nabi, as-shaumu sayyidul akhlak. Puasa itu adalah penghulunya akhlak. Maka puasa mengajari kita menjadi hamba yang berakhlak. Kan kalau kita masuk ke kamar, kita bawa dan cendol 1 gelas ya kan, kita minum di situ, kunci kamar itu. Udah selesai diminum, tutup, buka balik, agak lap sedikit bibir biar nampak macam pecah-pecah. Ada yang tahu itu? Tak ada yang tahu. Tapi tak kita lakukan. Kenapa tak kita lakukan? Kita tahu ada Allah yang Maha melihat. Itu akhlak itu. Maka kata para ulama kita, malaisa lahu adabun fa huwa dubbun aw khirdun. Orang yang tak beradab itu makhluk belaka. Buaya itu termasuk makhluk belaka. Jadi kalau ada, maaf ini, ibu jangan sakit hati, kaji ini. Kalau ada ibu-ibu berjilbab pia makan bakso di tempat terbuka, berarti dia termasuk hewan melata. Pada contoh hewan melata, buaya. Berarti kalau dia makan di tempat terbuka, itulah buaya betina itu. Buaya betina itu. Kalau laki-laki buaya apa namanya? Oh ya, kencang jauh itu. Kalau saya bilang buaya betina sudah sedikit kuat, tapi begitu dibilang buaya darat setengah ya. Nasib ibu tuh yuk punya suami buaya darat, enggak lama buaya darat berbakti. Bekerja keras. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di sini letak ridho Allah itu yang pertama di amal yang kita lakukan. Bagaimana supaya Allah ridho dengan amal kita? Maka jawabannya, ayo tanamkan ridho di hati pada saat beramal.
Jangan macam kejadian ada jamaah kebetulan dia sholat di masjid yang bukan di tempatnya, sholat tarawih. Malam ini di tempat lain lalu saya sholat tarawih, pilihlah dia ke masjid itu. Begitu sholat, imamnya ayatnya yang panjang, dalam hatinya kapoklah saya sholat di masjid, tak mau aku lagi. Inilah yang terakhir. Rupanya sholatlah dia di kampungnya, di masjid kampungnya. Rupanya ustaz yang tadi malam jadwal di kampungnya. Oh, kalau itu ditengoknya lagi, aduh yang itu lagi rupanya. Kita harus ridho Bapak Ibu. Dalam beramal kita harus ridho. Gak usah ada rasa tak senang di hati dalam menunaikan perintah Allah, supaya Allah balas ridho kita itu dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ridho dalam menunaikan ibadah, maka lambat laun di hati kita akan muncul rasa ridho kepada Allah. Jadi berbalas. Kalau kita mau contoh kira-kira begini, tidak sedikit wanita dinikahkan oleh orang tuanya pada laki-laki pilihan orang tuanya, bukan pilihan dia. Coba kita bayangkan betapa beratnya hati seorang wanita dinikahkan pada laki-laki yang bukan pilihannya. Dengan terpaksa lah, tapi lambat-lambat kan jadi cinta kan? Itu awalnya tidak terlalu, tapi lambat laun dia lihat baik, dia tulus hatinya, cakapnya pun bagus, lama-lama cinta betul sama suami itu. Begitulah perumpamaan kita dengan Allah. Awalnya kita biasa-biasa yang bertuhan ini, tapi karena kita menunaikan ibadah dengan ikhlas, dengan ridho di hati, lambat laun tumbuh buahnya di hati, kita pun mencintai dan meridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ridho sama Allah, Bapak Ibu, tak ada yang sulit lagi hidup. Baca Quran di siang Ramadan, apalagi siap subuh seperti ini, pulanglah ke rumah. Kita kan makruh tidur sebelum terbit matahari. Makruh. Tapi saat saya mau kerja terbatas waktunya, maka bahasanya dimaafkan. Darurat pula kan? Makruh hukumnya. Jadi begitu pulang ke rumah kita bukalah Al-Quran. Karena ridhonya hati kita, makanya kita mau baca Quran. Begitu dulu ayat itu hilang-hilang timbul. Bismillahirrahmanirrahim. Masih baca Bismillah mulai ada dibaca. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum tidur ya. Tidur lagi dulu. Begitu coba yang mana yang dibaca? Ulangi lagi. Ya ayyuhan. Biasanya kalau tidur enggak ingat lagi yang mana itu. Dari atas lagi mulai. Ulangi lagi dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat tidur lagi. Tapi terus kita sabar dalam membaca Al-Quran itu, maka buahnya akan tumbuh cinta di hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta terhadap harta akan hilang dan akan kita tinggalkan. Cinta pada suami, pada waktunya kita harus berpisah dengan mereka, tapi cinta kepada Allah akan kita bawa sampai ke surga. Maka jangan salah dalam mencintai. Cintailah yang kekal abadi selama-lamanya. Orang yang dicintai Allah dan ia pun mencintai Tuhannya, ketika datang kematian, bukan dicabut Allah nyawa itu, kata para ulama kita, bukan dicabut nyawanya. Jadi diapain? Dibujuk dan dirayu supaya mau meninggalkan dunia ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, wahai diri yang tenang, wahai diri yang mau ibadah, wahai diri yang istiqomah mentaati Allah, irji'i, ayo pulang. Dirayu kita waktu tadi. Kita kalau dirayu sama si bapak kan dulu kacau. Hebat-hebatnya laki-laki, kalau wanita itu pandai merayu, oh dikendalikan istri itu. Bagi yang makin tua kita makin baik bawaan, katanya kan. Udah lalu, apa itu? Dalam hati kau minta cincinnya macam mana gitu. Terakhir kata si bapak, ada cincin siapkan yang besar. Cincin apa? Dalam sapu.
Karena ada sapi itu kan ada lubang besar itu dan bukan kepala. Orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala ketika ajal tiba dibujuk ketika datang kematian, irji'i ila rabbi, pulanglah ke hadapan Tuhan. Ayo. Maka ruh itu pun keluar dengan sukacita. Diletakkanlah orang mukmin itu di atas kain putih. Dari ruh itu tercium aroma wangi yang sangat sedap. Dibawalah menghadap Allah. Setiap melewati pintu-pintu langit, malaikat penjaga pintu langit bertanya, "Maha dari ini wangi apa?" Terus dijelaskan sama malaikat yang membawa ruh itu, "Ini ruh si fulan." Maka pintu langit pertama menangis. Kenapa dia menangis? Dengan matinya orang yang soleh ini, maka tertutuplah pintu rizki si soleh. Makanya pintu itu menangis. Bahkan alaihimus samawati wal ardh, ditangisi oleh langit dan bumi kalau dia sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang membuat Allah ridho kepada kita. Kita lihat dalam dialog Nabi Musa dengan Allah. Apa kata Nabi Musa? "Ya Allah, wahai Tuhanku." Itulah hebatnya Nabi Musa itu. Dia manja sama Allah. Manja betul dia sama Allah. "Ya Allah, wahai yang membimbingku, wahai yang mengajariku, wahai yang menciptaku, wahai yang mengatur hidupku. Dallani ala amrin fihi ridha hatta a'malahu." Tunjukkan samaku suatu amal yang kalau kukerjakan engkau meridhoi dan mencintaiku. Makanya Nabi Musa itu tak tersesat hidupnya karena ada yang bimbing. Kita ini pula tak ada yang bimbing, makanya macam benar, berserak kemana-mana. Ada yang begitu salah hilang, ada yang duduk di belakang imamku. Awak pikir karena khusyuk sudah tidur banyak. Makanya pernah di masjid kita gitu, siap sholat, zikir, tahlil. Siap tahlil doa. Bapakku yang lamaan tahlilnya. Orang udah siap doa masih tahlil di sini. Apa kata yang lain? Tahu usah kau tahu dia lagi tahlil itu kan. Begitu orang semua pulang dia masih tidur. Begitu terbangun baru sadar orang tak ada. Besoknya kan dicandai orang lah. Mantap kali udah tahlil terima juga kan. Bukan tahlilnya yang mantap, tidurnya. Itulah ciri-ciri suami yang tak bahagia di rumah. Di masjid dia baru bahagia, tidur dia. Makanya ini jangan siksa suami itu. Ketahuan nanti di sini. Ini saya lihat belum ada yang tidur bapak-bapak di masih bahagia di rumah. Nah Bapak Ibu, ridho Allah tuh, kata Allah, aku ridho ketika kamu ridho menerima apapun yang kukasih. Maknanya Allah akan ridho kepada orang yang ridho tentang terhadap qada dan qadarnya Allah. Apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, ridholah hati kita. Kan tak selamanya kita kaya kan? Ada masanya miskin. Tak selamanya kita punya uang. Ada masanya ekonomi kita macam laut surut ke belakang. Ketika dihadapkan pada kesulitan ekonomi, tetap ridho hati kita. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Ternyata kesulitan hidup bukan hanya dihadapi kita. Putri kesayangan Rasul Fatimah Az-Zahra hidup dalam kemiskinan. Padahal beliau putri Rasul. Apapun yang diminta Nabi akan dikasih Allah. Tapi ternyata putrinya orang miskin. Menikah dengan seorang suami yang miskin. Ali karramallahu wajhah. Waktu mau menikah dulu dengan Ali, tak ada modal Ali, cuma modal dengkul. Apa kata Fatimah? Kalau memang abang tak punya modal ini, ada uang 4 dirham, kau pakai untuk modal usaha. Nanti kalau sudah cukup maharnya, kita akan menikah. Oh, Bapak kalau ada tetangga bilang mungkin sahabat, kata Bapak itu janganlah dengar ibu Pak katanya kan. Dan nanti kita bahas balik. Nah Bapak Ibu, suatu hari Nabi kita melintas dari samping rumah Fatimah Az-Zahra. Terdengarlah menangis dari dalam rumah. Maka Nabi kita masuk ke dalam. Kata Nabi, lima ya baki ya Fatimah, kenapa kau menangis wahai putriku Fatimah? Kemudian beliau duduk di samping Fatimah Az-Zahra. Jadi kita sebagai orang tua, walaupun anak sudah berkeluarga, tetap harus kita bimbing dan kita ajari dia. Jangan kita lepas begitu saja. Duduklah Nabi di sampingnya. Apa kata Fatimah? Wahai ayahanda, aku mohon, tolonglah sampaikan ke suamiku Ali
Dia nggak mau bilang sama ayahnya dia bukan. Padahal Ali sayang betul sama Fatimah. Tolong sampaikan sama suamiku Fatimah, sulit betul saya kerjakan tugas di rumah ini. Anak menangis mau makan makanan belum ada. Terbayangkan, cucu Rasul sering menangis karena lapar. Hasan Hussein mau makan makanan tak ada. Sementara saya mau giling gandum, gilingannya pecah. Kapan selesai menggiling gandum ini? Maka Nabi pun berdiri. Dia ambil gilingan batu untuk gilingan gandum itu. Beliau peganglah anak gilingan itu. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Gilingan gandum itu berputar dengan sendirinya. Dia giling semua gandum Fatimah tadi. Jadi Bapak Ibu, mukjizat Nabi itu banyak. Bapak mau bacaannya bisa putar sendiri. Kalau saya bukan sombong, saya bisa. Tapi harus pakai listrik, dicolokkan. Rupanya blender. Oh, semua bisa. Berputar lagi. Begitu selesai gandum itu, apa kata Nabi? Wahai batu, dengan izin Allah, tolong kau berhenti. Batu itu pun angkat bicara. Ya Rasulullah, andaikan aku disuruh menggiling gandum yang ada di timur dan di barat, semua aku giling. Aku mau menggiling semuanya asal aku mendapatkan kepastian lepas dari neraka jahanam. Karena begitu saya dengar ayat turun, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Batu itu terus menangis siang dan malam. Padahal batu tak pernah bermaksiat, tapi begitu takutnya dia masuk neraka. Apa kata Nabi? Wahai batu, bersyukurlah karena kamu nanti akan masuk surga, karena kamu batu gilingannya Fatimah. Kalau gilingan batu itu enggak ada jaminan masuk surga itu. Enggak ada jaminan. Satu-satunya batu yang masuk surga adalah batu gilingan Fatimah. Apa kata Nabi sama Fatimah? Wahai putriku, sebenarnya kalau Allah mau menolongmu, Allah akan menolongmu. Tapi Allah tidak mau memberikanmu pertolongan dalam hal ini. Tapi Allah mendatangkan pahala dari kesulitan yang kau hadapi. Rupanya Bapak Ibu, kesulitan itu tujuan Allah supaya kita dapat pahala. Kita datang kemari sholat, kita duduk berlama-lama, itu lutut bukan sering bermasalah. Oh, selonjor tak enak, dilipat gemuk. Kenapa Allah tak mau menghilangkan penyakit yang di badan kita ini? Padahal kita rajin sholat, kita rajin baca Quran, kita rajin bersilaturahim. Kenapa penyakit ini tak pernah selesai? Bahkan kenapa ekonomi begini sulit? Aku kan sudah ibadah. Maka jawabannya, kesulitan itu jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah kita sulit dan susah menjalani kehidupan kalau memang ridho itu menjadi milik kita. Cukup Bapak Ibu ya. Kalau beliau surga lama. Kenapa lama? Habis omongan tadi. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah meridhoi kita semua. Atas salah hilaf saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.